Provinsi Jawa Tengah akan menyajikan tugas 3.1 A7 demonstrasi kontekstual. Yang pertama, bagaimana Anda nanti akan mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang Anda dapatkan di program guru penggerak ini di sekolah atau lingkungan asal Anda. Sebagai pemimpin pembelajaran, maka saya akan berusaha untuk mentransfer dan menerapkan pengetahuan yang saya dapatkan di program guru penggerak ini, baik itu di sekolah maupun di lingkungan saya, melalui beberapa langkah. Yang pertama, saya akan menyusun rencana program guru penggerak untuk saya laksanakan di sekolah. Kemudian yang kedua, akan mengkomunikasikan dengan kepala sekolah untuk menyampaikan program-program yang sudah saya susun tersebut. Kemudian yang ketiga, saya akan membagikan praktek baik apa yang saya dapatkan pada program guru penggerak di komunitas praktisi di sekolah saya sebagai kegiatan penyembasan atau diseminasi kepada teman sejawat. Kemudian yang keempat, saya juga akan mengajak teman sejawat saya di sekolah untuk berkolaborasi dan menerapkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan yang efektif sesuai dengan yang sudah saya pelajari, terutama di modul 3.1 ini, ketika saya berada dalam situasi dilema etika maupun dalam situasi bujukan moral yang saya alami. Yang kedua, apa langkah-langkah awal yang akan Anda lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran? Langkah-langkah awal yang akan saya lakukan untuk memulai mengambil keputusan berdasarkan pemimpin pembelajaran adalah antara lain, yang pertama, langkah awal saya akan menganalisis dan menentukan apakah masalah yang saya hadapi termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral. Kemudian saya akan menentukan paradigma apa yang ada pada permasalahan tersebut. Paradigma yang terjadi pada situasi dilema etika apakah masuk dalam kategori individu lawan masyarakat, rasa keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, jangka pendek lawan jangka panjang. Kemudian yang ketiga, saya akan menentukan prinsip yang akan digunakan dalam mengambil keputusan. Prinsip-prinsip tersebut antara lain prinsip berpikir berbasis hasil, prinsip berpikir berbasis rasa peduli, dan prinsip berpikir berbasis peraturan. Langkah yang keempat, saya akan menguji keputusan yang saya ambil melalui 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Ketiga, mulai kapan Anda akan menerapkan langkah-langkah tersebut? Hari ini, besok, minggu depan, hari apa? Catat rencana Anda sehingga Anda tidak lupa. Saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ketika saya dihadapkan pada situasi dilema etika yang memerlukan pengambilan keputusan dan pengujian keputusan. Apabila saat ini atau hari ini saya sudah dihadapkan dengan masalah dilema etika, maka saya akan menerapkan langkah-langkah pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Harapan saya tentunya 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan dilema etika ini dapat saya hadapi, saya bisa memutuskan berdasarkan dengan 4 paradigma dilema etika dan 3 prinsip dilema etika. Kemudian pertanyaan keempat, siapa yang akan menjadi pendamping Anda dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran? Seseorang yang akan menjadi teman diskusi Anda untuk menentukan langkah-langkah yang Anda ambil telah tepat dan efektif. Dalam menjalankan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, saya tentu tidak bisa sendiri. Saya masih harus terus banyak belajar bagaimana menerapkan ilmu baru ini dan harus terus berlatih agar lebih terampil dalam mengambil keputusan berdasarkan 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip dilema etika, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Oleh karena itu, saya membutuhkan rekan sejawat dan juga rekan sesama calon guru penggerak sebagai teman diskusi untuk menganalisis dan menentukan apakah langkah-langkah yang saya ambil telah tepat dan efektif. Saya juga akan meminta input dan bantuan dari kepala sekolah dan anggota praktisi yang ada di sekolah untuk berdiskusi dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Demikian tugas dari modul 3.1 A7 demonstrasi kontekstual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.